Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Akbar, NIM A1C317034 dari kelas reguler B 2017. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai listrik dinamis, yaitu pada topik 1. Pengertian arus listrik, yang kedua, proses terjadinya arus listrik, yang ketiga, gaya gerak listrik, yang keempat, macam-macam sumber arus listrik, dan yang kelima adalah alat ukur listrik, yaitu ammeter dan voltmeter. Yang pertama, pengertian arus listrik. Jadi, menurut Simon pada tahun 2018, arus listrik itu dapat dikatakan sebagai pergerakan atau aliran elektron bebas dari satu atom ke atom lainnya. Nah, itu yang disebut dengan arus listrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT. Di sana terlihat jelas bahwa pada atom sebelah kiri itu elektronnya berjalan hingga ke atom sebelah kanan yang ketiga. Nah, pergerakan inilah yang disebut dengan arus listrik. Selanjutnya, proses terjadinya arus listrik. Bagaimana sih proses terjadinya arus listrik? Nah, ketika bahan konduktor dihubungkan ke sumber arus atau sumber tegangan, bahan konduktor tersebut akan teraliri oleh arus listrik. Kita tahu bahwa konduktor itu disusun oleh atom-atom, di mana setiap atom itu memiliki inti atom, proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron itu bermuatan netral. Untuk struktur atomnya dapat dilihat pada gambar di PPT. Di sana terlihat jelas ada proton, neutron, dan elektron. Elektron pada dasarnya diikat oleh inti atom, sehingga elektron hanya mengitari inti atom melalui orbitnya sendiri. Akan tetapi, elektron-elektron pada penyusun bahan konduktor mudah terlepas dari ikatan atomnya jika sudah diberikan energi dari luar. Contohnya apa? Seperti tegangan listrik. Nah, elektron-elektron yang terlepas dari ikatan atomnya tersebut, dia bergerak bebas atau berjalan dari atom yang satu ke atom yang lainnya, seperti yang telah kita jelaskan tadi ya, atau dapat dilihat ulang pada gambar yang di PPT ini. Nah, selanjutnya, hilangnya suatu elektron berarti bertambahnya proton pada atom, sehingga muatan positifnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan muatan negatifnya. Atom bermuatan positif akan menarik elektron bebas untuk menggantikan posisinya yang hilang. Bila suatu atom mendapat ekstra elektron, hasilnya adalah atom tersebut akan bermuatan negatif. Atom akan berusaha menolak partikel negatif dan memudahkan elektron tambahan ini untuk dapat ditarik oleh atom bermuatan lawannya. Gerakan elektron bebas inilah yang biasanya kita lihat pada kehidupan sehari-hari, di mana contohnya ada loncatan bunga api, cahaya lampu, pembangkitan panas, pembangkitan magnet, dan reaksi kimia. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, ada gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik merupakan beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri oleh arus listrik. Gaya gerak listrik disingkat dengan GGL, dengan satuan volt. Gaya gerak listrik adalah suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Nah, pada dasarnya, sumber GGL itu segala jenis alat yang muatan positif sama negatifnya terpisah. Kedua ujung yang terpisah tadi itu disebut. Selanjutnya, macam-macam sumber arus listrik. Nah, kita kan tadi tahu bahwa arus listrik itu adalah pergerakan muatan atau pergerakan elektron dari atom satu ke atom yang lainnya. Nah, pasti arus listrik itu memiliki sumber-sumber kan? Nah, selanjutnya kita masuk pada macam-macam sumber arus listrik. Sumber arus listrik merupakan benda atau alat yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sumber arus listrik juga disebut sebagai sumber tegangan. Secara umum, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua jenis,
Yang pertama, sumber arus listrik searah atau direct current disingkat dengan DC. Dan yang kedua adalah sumber arus bolak-balik atau alternating current disingkat dengan AC. Yang pertama adalah sumber arus listrik searah atau DC. Sumber arus listrik searah DC adalah arus yang aliran listriknya selalu tetap dan konstan sepanjang waktu dan hanya memiliki satu arah, yaitu dari positif ke negatif. Nah, di dalam sumber arus listrik searah DC ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber arus listrik DC yang menggunakan elemen primer dan yang menggunakan elemen sekunder. Yang A, elemen primer. Elemen primer ini merupakan elemen yang tidak dapat dimuati kembali bila muatannya habis. Jadi ketika tegangan listrik elemen tersebut habis, elemen tersebut sudah tidak dapat kita digunakan lagi. Untuk contoh elemen primer adalah baterai kering. Selanjutnya elemen sekunder. Elemen sekunder merupakan elemen yang dapat dimuati kembali jika muatan. Hal inilah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir kembali pada elemen tersebut. Nah, contoh dari elemen sekunder ini adalah aki atau baterai isi ulang, seperti baterai HP atau laptop. Yang kedua, sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Sumber arus listrik bolak-balik AC adalah arus yang dalam pengalirannya bergerak bolak-balik, baik arah maupun besarannya. Sumber arus listrik AC dapat ditentukan kutub positif dan negatif, meskipun listrik tersebut juga memiliki dua ujung penghantar atau dua ujung saluran. Hal ini disebabkan karena arus listrik AC akan mengalir bergantian di antara kedua ujungnya. Kadang-kadang berada dalam posisi positif dan kadang-kadang berada dalam posisi negatif. Banyaknya aliran bolak-balik yang ditempuh dalam setiap sekon dinamakan frekuensi. Salah satu contoh penghasil arus listrik adalah listrik PLN yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke alat ukur listrik. Jadi alat ukur listrik yang saya bahas ini ada dua, yaitu ada ammeter dan adalah voltmeter. Ampermeter merupakan salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Alat ukur ini biasa digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Selanjutnya voltmeter. Nah, voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik dengan ditambah alat multiplier atau pengali yang akan dapat meningkatkan kemampuan pengukuran alat voltmeter berkali-kali lipat. Untuk bagian-bagian voltmeter dan ammeter dapat lihat pada gambar di PPT. Jadi sebenarnya dua alat tersebut sangat mirip, sehingga bagian-bagiannya juga sangat mirip. Pada gambar dapat lihat bagian-bagian dari ammeter dan voltmeter. Dia memiliki skala, kemudian skala tertinggi, ada terminal positif, terminal negatif, kemudian ada batas ukur. Selanjutnya, cara kerja ammeter atau voltmeter. Jadi, yang perlu kita ketahui, bagian terpenting dari ampermeter atau voltmeter adalah galvanometer, yang berupa jarum penunjuk pada suatu skala tertentu. Gambar pada PPT menunjukkan sebuah galvanometer yang bekerja dengan prinsip gaya antara medan magnet dan kumparan pembawa arus. Penyimpangan jarum galvanometer sebanding dengan arus yang melewatinya. Sensitivitas arus skala penuh IM dari sebuah galvanometer merupakan arus yang dibutuhkan agar jarum menyimpang dengan skala penuh. Bila sensitivitas IM adalah 50 mA, maka untuk arus 50 mA akan menyebabkan jarum bergerak ke ujung skala. Sedangkan arus 25 mA akan menyebabkan jarum menyimpang hanya setengah skala penuh. Jika tidak ada arus, jarum seharusnya berada di angka 0. Dan biasanya pada galvanometer itu ada tombol pemutar untuk mengatur skala pada titik 0 kembali.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami.